Langkah pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel. Ini saya pakai yang rasa orange. Lebih bagus lagi kalau teman-teman pakai yang rasa mangga. Kemudian tambahkan 2 saset Nutrisari. Ini juga saya pakai yang sweet orange. Kalau misalnya teman-teman pakai Nutrijelnya yang rasa mangga, pakai Nutrisarinya juga yang rasa mangga ya teman-teman. 3 sendok makan gula pasir. Untuk gula ini boleh ditambah dan juga boleh dikurangi. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur supaya saat diberi cairan tidak menggumpal. Bahkan 300 ml air, 300 ml susu UHT full cream. Kemudian aduk-aduk sebentar. Warnanya lebih bagus, tambahkan pewarna orange secukupnya. Sedikit lagi. Selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai pudingnya betul-betul mendidih. Jika pudingnya sudah mendidih seperti ini, matikan api. Kemudian aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Untuk cetakannya saya menggunakan cetakan kue talam seperti ini. Lanjut kita tuangkan puding mangganya. Dan ini dituang teman-teman, tapi tidak sampai penuh seperti ini. Cukup 2/3 saja. Kemudian untuk puding yang ini akan dibiarkan sampai betul-betul set ya teman-teman. Kalau pudingnya sudah beku, keluarkan puding dari dalam cetakan. Mengeluarkannya cukup seperti ini saja. Bisa juga menggunakan bantuan tusuk sate. Supaya puding orange-nya ini bisa merekat dengan sempurna dengan puding selanjutnya, ini ditusuk-tusuk menggunakan garpu atau tusuk sate seperti ini di bagian bawahnya. Lakukan hal ini sampai selesai. Selanjutnya ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Siapkan kembali panci, masukkan 1 saset Nutrijel rasa melon. Ini saya pakai kemasan kecil. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir dan 300 ml air. Aduk-aduk sebentar supaya warna hijaunya lebih tampak. Tambahkan pewarna makanan hijau secukupnya. Nah, seperti ini sudah cukup. Kemudian pudingnya dimasak menggunakan api sedang sampai mendidih. Kalau pudingnya sudah mendidih seperti ini, matikan api. Tuang puding ke dalam cetakan, cukup setengah saja, tidak terlalu penuh. Dan ini harus masih dalam kondisi panas ya teman-teman. Kalau puding hijaunya sudah dituang, untuk puding orange-nya ini langsung dimasukkan. Seperti ini. Jadi masukinnya harus masih betul-betul dalam kondisi panas. Karena kalau sudah tidak panas, nanti pudingnya tidak menempel.
Jadi pengerjaannya ini harus cepat ya teman-teman. Kalau masih ada sisa puding hijaunya ini bisa dituangkan seperti ini. Terus kalau misalnya udah terakhir puding hijaunya udah mau dingin, bisa dipanaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set. Kalau uap panasnya sudah hilang bisa dimasukkan ke dalam kulkas supaya lebih cepat set. Kalau pudingnya sudah betul-betul set seperti ini akan saya keluarkan dari dalam cetakan. Ini cukup mudah sekali. Kemudian pudingnya akan saya belah menjadi 4 bagian sama rata, tetapi tidak sampai putus ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman itu kebanyakan kesulitan pada saat merekahkannya. Jadi saya punya salah satu cara untuk merekahkannya. Saya memakai bantuan kismis seperti ini, ditaruh di tengah mika. Kemudian pudingnya kita taruh. Nah, ini akan sangat gampang begini ya teman-teman. Jadi langsung merekah. Gampang sekali. Nanti kalau memang teman-teman masih khawatir ini akan menutup saat dipindah-pindah, bisa disiram menggunakan puding bening di akhir ya, atau menggunakan sisa dari puding mangga tadi. Saya ulangi lagi caranya. Kemudian biji kismisnya kalau mau langsung ditaruh tinggal seperti ini di tengahnya. Selanjutnya dimasukkan ke dalam mika seperti ini. Nah, dia akan langsung membuka seperti ini teman-teman. Tuh, gampang banget kan? Jadi nggak perlu kesulitan lagi. Untuk biji kismisnya ini kan panjang begini ya teman-teman. Jadi supaya bulat, ini saya tekan-tekan begini, baru ditaruh. Langsung jadi. Replika puding mangganya sudah selesai semua, saya rekahkan seperti ini. Hasilnya cakep banget. Satu resep ini menghasilkan 24 sampai 26 pieces puding mangga. Dan ini betul-betul cantik banget teman-teman. Ini unik dan sangat kekinian. Dan ini tidak mudah menutup sama sekali ya, meskipun tidak disiram menggunakan puding bening. Ini potongannya lembut banget, rasanya juga seger banget. Rasa buahnya, ini sebenarnya puding mangga atau puding jeruk ya teman-teman. Karena ini tadi menggunakan rasa jeruk, tapi ini bentuknya mangga. Ya sudahlah ya, yang penting ini replika puding mangga. Gimana teman-teman, cara buatnya mudah banget kan? Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.